Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah. Qala Rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan jalla sya'nuhu fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال أيضا جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adabil Ilmiyah, terkait dengan Manzumah Mimiyah, kumpulan bait syair yang diakhiri dengan huruf mim, terkait seputar masalah wasiat dan adab untuk para penuntut ilmu. Kitab yang dikarang oleh Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Sekaligus kita membaca syarah penjelasan dari kitab ini, yaitu penjelasan Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumallahu ta'ala wa ra'ahuma. Terakhir kita membahas bait syair ke-90, di mana beliau berpesan kepada para penuntut ilmu untuk mencari makna Al-Quran dengan riwayat yang jelas, untuk menterjemahkan, memahami makna dan menafsirkan Al-Quran dengan sumber riwayat yang jelas. Beragama kita hanya menukil dari ulama-ulama salaf, dari orang-orang terdahulu. Seorang yang beragama, dia tidak membuat sesuatu yang baru, baik dalam permasalahan yang kecil maupun yang besar. Kalau itu adalah masalah agama, maka kita tidak memahami dan membangun keyakinan di atas pemahaman sendiri, tanpa ada satupun ulama yang pernah berpendapat seperti apa yang kita yakini. Ini yang beliau ingatkan di bait syair ke-89 dan ke-90. Sekarang kita masuk di bait syair ke-91 di halaman ke-95 dari buku cetakan dari Ibnul Jauzi, Syarah Al-Manzumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adabil Ilmiyah. Qala an-Nadhim rahimahullah, Syekh mengatakan, "Tsumma al-mira fihi kufrun fahdharanhu wa la yastahwiyannaka aqwamun bizayghihim." Kata beliau, "Tsumma al-mira." Setelah kita faham bahwa Quran itu tidak dipahami maknanya dengan pemikiran sendiri, pendapat pribadi, tetapi dipahami dengan riwayat. Setelah itu beliau memberikan nasihat kepada kita para penuntut ilmu agar kemudian kita mewaspadai perdebatan tentang Al-Quran. Berdebat tentang apa? Makna-makna Al-Quran. Kata beliau rahimahullah, "Tsummal mira fihi kufrun." Kemudian
berdebat tentang Al-Quran, maka ini adalah kufrun, sesuatu yang bisa mengkafirkan. Ini perkara yang sangat besar. Berdebat tentang masalah Al-Quran, memperdebatkan sesuatu yang sebenarnya tidak pantas untuk diperdebatkan, maka ini bisa mengkafirkan. Ini ketentuan yang sangat besar. Nanti akan kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak, bagaimana bisa seorang yang memperdebatkan Al-Quran itu bisa membuat dia menjadi kafir berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, Syekh mengatakan fahdharanhu, maka waspadalah, berhati-hatilah berdebat tentang Al-Quran ini. Wala yastahwiyannaka aqwamun bizaghihim, dan janganlah kalian terpancing, yastahwiyannaka, janganlah engkau terpancing, engkau tertipu, engkau terlena, engkau terperdaya, aqwamun, dengan sekelompok orang, bizaghihim, dengan kesesatan mereka. Jangan tertipu dengan sebagian orang yang memancing kita untuk berdebat tentang masalah Al-Quran, ya, sebagian orang yang mengindah-indahkan makna-makna dari Al-Quran sehingga kita terlena dan tertipu sehingga mau ikut untuk memperdebatkan terkait dengan masalah Al-Quran. Nah, ini poin penting bagi kita, bahwa penuntut ilmu itu mereka memahami ayat-ayat Al-Quran dan mengetahui makna-makna Al-Quran itu bin naqlis sharih, dengan riwayat yang jelas, dan kita tidak mengambil pemahaman dari makna-makna Al-Quran itu dari riwayat-riwayat yang tidak jelas, tidak berreferensi yang jelas, tidak ada sumbernya dari Quran dan Sunnah. Baik, kemudian jangan memperdebatkan Al-Quran, karena itu sesuatu yang bisa mengkafirkan. Kata beliau rahimahullah, thummal mira fihi ay fil Quran, maksudnya berdebat tentang Quran. Wal muradu bil mira ay al jidal wal khusumah al mufdiyah ila syak wat takdzib wa i'tiqadil batil. Berdebat yang dilarang itulah perdebatan yang disebut dengan jidal. Jidal itu debat tidak mau kalah, debat tanpa ada sumber referensi yang benar, semuanya dibangun di atas hawa nafsu dan tidak ada yang mau mengalah. Ini namanya jidal. Berbeda kalau kita menjelaskan tentang makna yang benar. Ketika ada orang yang berbicara terkait dengan Al-Quran, lalu dia menafsirkan dengan sesuatu yang tidak pernah ditafsirkan oleh para ulama, seperti yang kita contohkan di pekan kemarin. Ada orang yang menafsirkan kalimat terkait dengan kerajaan Sabak, ditafsirkan itu adalah Candi Borobudur zaman sekarang, misalnya seperti itu. Atau contoh penafsiran ayat batil yang dibantah oleh sahabat Nabi SAW, yaitu Abdullah bin Mas'ud, ketika dia mengatakan ayat-ayat terkait dengan masalah asap surat Ad-Dukhan, mereka mengatakan pada hari itu Allah akan cabut nyawa-nyawa orang kafir, sedangkan orang-orang muslim mukmin hanya kena penyakit pilek saja. Ini juga penafsiran yang tidak bersumber sama sekali. Kalau kita menjelaskan kepada umat terkait dengan ini, maka ini sesuatu yang baik. Menjelaskan penyimpangan, kesesatan sebagian orang yang berupaya untuk merusak makna-makna Al-Quran, maka ini baik. Tapi yang jadi masalah itu, yang dilarang itu jidal, berdebat, khusumat, bertikai, al-mufdiyah ila syak, yang mengantarkan kepada keraguan. Gara-gara berdebat akhirnya orang ragu. Wat takdzib, demikian pula mendustakan Al-Quran. Seperti misalnya ada yang mengajak berdebat terkait dengan Al-Quran, bahwa Candi Borobudur yang ada di zaman sekarang itu adalah kerajaan Sabak di zaman dahulu misalnya. Lalu kita penuhi hal-hal yang diajakkan kepada kita untuk terjadinya perdebatan terkait dengan masalah itu. Lalu dia datangkan bukti-bukti yang banyak, akhirnya kita ragu, oh benar juga ternyata. Nah, ini yang seperti ini yang berbahaya. Kenapa? Al-mufdiyatu ila syak,
Dia mengantarkan kepada keraguan. Mengantarkan apa? Kepada keraguan. Wat takdzib, demikian pula ujung-ujungnya mendustakan Quran. Mendustakan apa? Al-Quran. Diperdebatkan ayat yang satu dengan ayat yang lain, diperdebatkan. Kenapa di ayat ini Allah bilang begini, di ayat begini Allah bilang begini. Padahal para ulama tafsir telah menjelaskan. Tapi dia bilang kan begini, kan begini. Kenapa bisa seperti ini? Padahal harusnya seperti ini. Dia mainkan akalnya. Sehingga yang seperti ini jangan diladeni. Para ulama telah mengingatkan, berdebat tentang masalah Al-Quran itu akan mengantarkan kepada keraguan. Makanya banyak orang-orang yang luar biasa, na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah, zaman sekarang memperdebatkan isi Al-Quran dengan orang-orang yang tidak beragama Islam, dan ditonton oleh ribuan orang terkait dengan masalah argumentasi-argumentasi yang diajukan untuk orang-orang non-muslim yang mendapati satu potong ayat dari Al-Quran lalu menanyakan kepada orang-orang Islam. Lalu setelah itu dijelaskan oleh orang-orang Islam ini makna dari ayat itu. Lalu kemudian dibalas lagi dengan hal-hal yang sama sekali tidak bersumber dari para ulama. Semuanya itu adalah pemahaman dari pemikiran sendiri. Nah, yang seperti ini akan mengantarkan kita kepada keraguan. Jangan, kata para ulama. Akhirnya nanti ujung-ujungnya bisa mendustakan Quran. Makanya banyak orang-orang yang memperdebatkan Al-Quran itu akhirnya ragu tentang Al-Quran itu. Ragu tentang Al-Quran. Baik, wa'tiqadil batil, demikian pula perdebatan terkait dengan masalah Al-Quran ini akan menjadikan seseorang itu meyakini kebatilan. Akan muncul di dalam hatinya keyakinan-keyakinan yang batil. Padahal Quran itu jelas. Dzalikal kitabu la raiba fih. Allah katakan Quran itu tidak ada keraguan padanya. Quran tidak memiliki keraguan. Hudan lil muttaqin. Quran itu petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Kata beliau rahimahullah, bahwasanya perdebatan itu menyebabkan kekafiran terkait dengan masalah Quran. Kenapa tadi sebabnya? Al-mufdiyah ila syak, mengantarkan kepada keraguan, wat takdzib, dan berujung pendustaan kepada Al-Quran, dan juga i'tiqad al-batil, yaitu keyakinan-keyakinan batil yang akan didapatkan seorang hamba disebabkan perdebatan itu. Baik, maka kita tidak perlu untuk meladeni orang-orang yang berbicara tentang Al-Quran dengan hawa nafsunya. Tidak perlu untuk didengarkan. Cukup kita pahami Quran dengan makna tafsir yang telah dijelaskan oleh para ulama. Dan ilmu tafsir itu adalah ilmu yang diriwayatkan dari para ulama dengan rantai sanad sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata beliau di halaman 96, lanjutan pembahasan dari halaman 95. Kata Syekh Abdul Razak, adapun terkait dengan masalah orang yang berdebat tentang Quran itu kufrun, bisa mengkafirkan, yushiru ila marwahul Imam Ahmad wa sahhahahu Ibnu Hibban. Ini semua mengisyaratkan tentang adanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ini landasannya. Ini landasan hadisnya. Kenapa bisa orang yang berdebat tentang Quran itu mengkafirkan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, nazalal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Quran itu turun dengan 7 cara baca. 7 cara membaca. Nazalal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Quran itu turun dengan 7 cara membaca, berbeda-beda cara membacanya. Al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Kata Nabi, memperdebatkan tentang Quran itu kekafiran. Thalatha marrat, Nabi ulang-ulangi, al-mira'u fil Qur'ani kufrun, al-mira'u fil Qur'ani kufrun, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Debat tentang Quran mengkafirkan, debat tentang Quran mengkafirkan, debat tentang Quran mengkafirkan. Diulangi Nabi 3 kali. Karena Quran itu turun dengan 7 cara baca yang berbeda-beda. Fama araftum minhu fa'malu. Lalu Nabi ingatkan para sahabat, kata Nabi, fama araftum minhu fa'malu. Apa yang kalian ketahui tentang makna Quran, amalkan. Telah kita jelaskan bahwa di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang muhkam,
ayat-ayat yang jelas maknanya, dan ada ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang kita tidak tahu maknanya kecuali orang-orang yang dalam ilmunya, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui tentu tentang itu. Maka Nabi katakan, "Fama 'araftum minhu fa'malu." Adapun terkait dengan masalah Quran, kalau kalian tahu maknanya maka amalkan. "Wa ma jahiltum minhu farudduhu ila 'alimihi." Adapun jika kalian tidak tahu, wa ma jahiltum, apa yang tidak kalian ketahui minhu tentang Quran, farudduhu ila 'alimihi, maka serahkan kepada yang maha mengetahui. Ya, serahkan kepada orang yang mengetahui, yaitu para ulama, atau serahkan kepada zat yang maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Ini masalah Al-Quran. Maka memang cocok beliau sebutkan, sebelum beliau menyebutkan tentang perdebatan masalah Al-Quran ini mengkafirkan, beliau telah berikan pondasi landasan kepada kita bahwa orang yang beramal dengan Al-Quran dan orang yang membangun keyakinan amalan di atas Al-Quran, maka mereka mencari makna itu sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dengan riwayat-riwayat yang jelas. Baik, ini dalil yang pertama ya, menyebutkan bahwa debat tentang Quran mengkafirkan. Itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, demikian pula Nabi bersabda di dalam hadis yang lain. Kata Nabi, "Wa ma jahiltum minhu farudduhu ila alamihi." Ya, ila alimihi. Adapun yang kalian tidak tahu, maka serahkan kepada zat yang maha mengetahui, yaitu Allah. Fihi syahidun liqaulin nazim rahimahullah, marra anifan wakil ilallahi ma'na kulli munbahimi. Maka ini semua dalil dari ucapan nazim, ucapan Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami yang beliau menyebutkan tadi, yaitu di bait syair sebelum ini, wakil ilallahi ma'na kulli munbahimi. Ya, serahkanlah kepada Allah makna yang mubaham, yang munbahim, makna yang belum jelas. Yang jelas amalkan, yang tidak jelas kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Ini ketentuan syariat. Dalam agama kita tidak dipaksa untuk berbicara tentang sesuatu yang kita tidak tahu. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin." Katakanlah wahai Muhammad, ma as'alukum alaihi min ajr, aku tidak meminta upah dari kalian. Nabi SAW berdakwah tidak meminta upah. Wa ma ana minal mutakallifin, dan aku tidak menjadi orang yang memaksa-maksakan diri. Nabi itu tidak memaksakan diri berbicara terkait dengan masalah yang beliau tidak mengetahui dan tidak bisa untuk berbicara tentang masalah itu. Maka orang yang berdakwah itu, maka mereka menyampaikan sesuatu yang mereka bisa. Apa yang tidak mereka ketahui, maka mereka tidak berbicara tentang itu. Serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rawa Abu Dawud At-Tayalisi, diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud At-Tayalisi, an Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda, la tujadilu fil Quran fa inna jidalan fihi kufrun. Janganlah kalian berdebat tentang Quran, sesungguhnya debat tentang Quran itu dapat mengkafirkan. Ini juga hadis sahih dalam kitab Musnad At-Tayalisi. Abu Dawud At-Tayalisi ini beda dengan Imam Abu Dawud pengarang kitab Sunan Abu Dawud. Ini berbeda dengan Abu Dawud At-Tayalisi. Kalau Abu Dawud At-Tayalisi, beliau punya buku hadis yang berjudul Musnad At-Tayalisi. Jadi kalau Imam Abu Dawud, ya, beliau memiliki kitab yang berjudul As-Sunan, Sunan Abu Dawud. Baik, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tayalisi dari Abdullah bin Umar, Nabi bersabda, la tujadilu fil Quran. Jangan debat tentang Quran. Debat yang seperti apa? Debat yang mengantarkan kepada keraguan. Pulang debat langsung ragu. Wa takdzib. Demikian pula berujung kepada pendustaan terhadap Quran. Akhirnya mendustakan. Gara-gara apa? Berdebat tentang masalah Al-Quran. Fa inna jidalan fihi kufrun. Sesungguhnya perdebatan tentang Quran itu
mengkafirkan seseorang. Mengkafirkan apa? Seseorang. Ya, mengkafirkan kalau dia sampai kepada derajat ragu tentang Quran itu. Ragu tentang apa? Quran itu. Demikian pula kalau misalnya sampai dia mendustakan Quran. Oh, kalau begitu Quran itu tidak ada. Ya, berdebat tentang masalah agama yang dia tidak memiliki landasan pokok tentang masalah agama. Ini banyak sekali zaman sekarang seperti ini ya. Di media-media sosial, ya, di beberapa platform media sosial zaman sekarang ini sedang booming yang seperti ini. Sedang ngetren memperdebatkan tentang agama, dan yang naik di room-room yang seperti ini orang-orang yang tidak paham agama, orang-orang yang tidak mengerti agama, berbicara tentang agama, ditanya tentang agama, berbicara tentang agama dalam keadaan tidak paham tentang agama. Ini yang lebih luar biasa lagi. Akhirnya mereka ragu tentang agamanya sendiri, meragu tentang kitabnya sendiri, ragu tentang apa? Tentang agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tidak ada agama yang Allah ridhai di dunia ini kecuali hanya Islam saja. Ujung-ujungnya mendustakan dan membangun keyakinan yang batil. I'tiqad al-batil, keyakinan yang batil. Maka dari itu agama itu melarang kita sejak lama. Maka dalam syariat ada kaidah saddud dzara'i, menutup celah rapat-rapat, menutup pintu agar kita tidak masuk di dalam perkara-perkara yang berbahaya. Di dalam Islam itu banyak seperti itu. Kadang sesuatu mudarat itu tidak tampak secara langsung, tapi Islam telah menepis dan mengharamkan. Kenapa? Karena ditinjau dari segi mudarat, keburukan dan maslahat kebaikannya, mudaratnya itu besar. Walaupun kadang mudarat itu tidak nampak langsung. Orang berdebat tentang Quran bisa saja belum dia masih yakin terhadap Al-Quran hari ini, besok berdebat lagi, akhirnya apa? Ragu tentang Quran, mulai ragu. Setelah itu ujungnya takdzib, mendustakan Al-Quran, dan akhirnya apa? Membangun keyakinan yang batil. Makanya tidak sedikit kita lihat banyak pakar-pakar Al-Quran, ahli-ahli tafsir Al-Quran berujung kepada kemurtadan. Nas'alullah salamatu wal afiyah. Ini disebabkan apa? Mereka membangun keyakinan di atas ra'yu pemikiran sendiri, tidak pernah mendengarkan penjelasan-penjelasan para ulama. Makanya hidup ini butuh dibimbing dengan ilmu. Hidup ini tidak bisa berpegang dengan diri sendiri. Setiap gerak-gerik kita menimbang baik atau buruk, ini bukan kapasitas kita untuk menimbang. Kita siapalah kita menentukan ini baik atau buruk? Bukan kapasitas kita. Itu kapasitasnya para ulama. Menentukan ini baik atau buruk, itu kapasitasnya para ulama. Maka bertanya kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ulama kalau kalian tidak tahu, kata Allah. Disebutkan juga oleh sebagian ulama salaf, laula ulama lasaran nas kal bahaim. Kalaulah tidak ada ulama yang membimbing manusia, maka manusia ini akan menjadi seperti hewan-hewan ternak, binatang ternak yang tidak paham tentang agama. Maka manfaat yang sangat luar biasa adanya para ulama. Mereka adalah pewaris para nabi yang kita dianjurkan untuk mengikuti warisan yang diwarisi oleh para ulama dari para nabi itu. Ambil warisan tersebut. Baik, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Jadi kesimpulannya bahwa debat tentang Quran ini kita tinggalkan. Jangan. Apalagi kita adalah orang yang baru belajar agama, jangan. Kalau ada yang bertanya sama kita tentang hukum agama, sementara kita tidak bisa menjawabnya, maka kita belajar tentang apa yang tadi kita tidak ketahui. Bertanya kepada ustadz, bertanya kepada para ulama, sehingga kita bisa membangun keyakinan di atas keyakinan yang benar. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, salaf itu sudah banyak. Orang terdahulu itu sudah banyak. Kasus-kasus yang ada di zaman sekarang itu sudah sejak zaman dahulu dijawab oleh para ulama. Kasus-kasus yang ada di zaman sekarang itu bukan kasus yang baru terjadi. Perdebatan-perdebatan tentang agama, perdebatan tentang Al-Quran ini bukan sesuatu yang baru terjadi, sudah sejak lama terjadi. Tapi ya, kita harus melihat bagaimana ulama-ulama zaman dahulu itu mereka mengamalkan suatu ilmu dan mempraktekkan bagaimana menerapkan suatu hukum ilmu agama dalam kehidupan mereka. Kemudian Syekh mengingatkan kita, fahdharanhu, hati-hatilah
waspadalah. Ini waspadalah dari berdebat tentang masalah Al-Quran. Kata Syekh Abdul Razak, aikun min dzalika ala hadar, yaitu jadilah engkau menjadi orang yang hati-hati. Maksudnya hati-hati. Hati-hati itu artinya apa? Tinggalkan perdebatan itu. Tarkul jidal, tarkul mira, tinggalkan perdebatan itu. Ya. Dalam hadis disebutkan tarkul jidal wa in kana muhiqqa, tinggalkan perdebatan walaupun engkau itu adalah orang yang benar. Kalau itu adalah perdebatan yang tidak ada ujungnya, maka tinggalkan. Karena hakikatnya muslim itu butuh dinasihati. Tapi kalau dinasihati dia bantah dengan sesuatu yang berujung di atas hawa nafsu, maka ini bukan lagi sesuatu nasihat yang baik. Maka ini namanya perdebatan yang dilarang. Maka kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan. Hal-hal yang seperti ini sangat banyak sekali di zaman sekarang yang membuat kita lebih berhati-hati lagi. Baik, wa iyyaka an taqa'a fi syai'in minal mira'i fi kitabillah. Kata beliau, iyyaka, ya, hati-hati engkau. Iyyaka ini adalah ya bentuk kalimatut tahdhir. Hati-hati engkau an taqa'a fi syai'in minal mira', untuk terjatuh dalam perdebatan fi kitabillah, terutama dalam masalah Quran. Tapi bukan hanya masalah Quran, ya, masalah semua pembahasan agama, maka jangan ada perdebatan. Jangan berdebat tentang masalah agama. Ketika ada yang bertanya, maka kita sampaikan dengan dalil-dalil yang telah dijelaskan oleh para ulama. Kalau dia membantah dengan hawa nafsunya, maka tinggalkan. Berarti memang tidak menghendaki kebenaran. Lianna dzalika yufdi ila at-takdzib wasyakki wal kufri billahi azza wa jalla wa bi kitabih. Karena perdebatan tentang Quran itu akan mengantarkan seseorang ila at-takdzib, kepada pendustaan. Nanti dia ujung-ujungnya mendustakan. Ujung-ujungnya apa? Mendustakan. Ada pondok pesantren besar di Jawa, ya, terkenal, luar biasa. Bukan lagi ukurannya kecil, berhektar-hektar. Santrinya ribuan, sangat banyak. Bukan hanya orang Indonesia di dalamnya, tapi banyak sekali orang-orang dari luar. Ya, ada teman pernah belajar di sana di tahun 90-an, belajar di sana. Ya, beliau cerita bahwa guru tafsir besarnya pondok pesantren tersebut murtad, keluar dari Islam. Dia lebih memilih untuk tidak mempercayai adanya Tuhan, padahal orang yang hafal 30 juz, orang yang pakar tentang masalah ilmu tafsir. Kenapa bisa seperti ini? Ini disebabkan terlalu percaya diri dengan apa yang dia miliki pada dirinya, tidak pernah butuh kepada para ulama. Ini sumber keburukan, sumber kebinasaan zaman sekarang. Seorang menganggap bahwa keilmuannya itu adalah keilmuan yang tertinggi, sementara orang lain semua berada di level bawahnya. Ini kerusakan, sumber terburuk yang menghancurkan agama seseorang. Manusia itu makhluk yang terkadang Allah anugerahkan ilmu, tapi di atas orang yang berilmu itu ada orang yang berilmu lagi. Ya, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang berilmu ada orang yang berilmu lagi. Baik, sehingga apa? Hal-hal yang seperti ini ketika muncul keraguan-keraguan, maka tanyakan sama ulama. Tanyakan kepada para ulama. Oleh sebab itu, mesti kita untuk membangun komunikasi dengan para ulama. Tidak boleh hidup menyendiri, tidak butuh kepada para ulama. Kalau ada masalah-masalah, kita tanyakan kepada para ulama, datangi rumah mereka kalau mereka orang yang bisa dijumpai, berbicara kepada mereka, datangi majelis mereka, maka ini sesuatu yang baik. Tapi kalau misalnya seorang itu terlalu percaya diri, berdebat tentang masalah Quran, tidak pernah bertanya kepada ulama, ini akan mengantarkan kepada takdzib, pendustaan, wasyak, keraguan billahi azza wajal, kepada Allah wa bi kitabih, dan ragu kepada Al-Quran. Wala yastahwiyannaka aqwamun bizaighihim. Maka janganlah terpancing kepada orang-orang yang menyimpang seperti ini, kata Syekh. Jangan. Ada yang mancing-mancing debat, jangan. Sadar kapasitas diri kita. Ya, sebutkan oleh Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang mengetahui kadar dirinya sendiri. Dia faham, saya ini siapa, lalu saya berbicara tentang apa, maka dia faham tentang itu. Katsiran ma ya'malu ahlu zaigh ala fatnin nas bitazyin ma indahum min zaigh wa dhalali bi zaghrafatil qaul.
kebanyakan orang-orang yang melakukan penyimpangan, memfitnah manusia, orang-orang yang menyebarkan fitnah, kata Syekh, kebanyakannya apa? Bitazyini indahum, maka mereka ini menghias-hiasi untuk orang-orang yang mereka akan sesatkan, minan zayghi wa dhalal bizaghrafatil qaul, yaitu dengan menyampaikan ucapan-ucapan yang indah. Orang kalau mau disesatkan, maka akan ditampakkan kepada dia keindahan-keindahan. Makanya kadang ada sebagian orang itu yang memang ahli dalam berbicara. Ahli dalam apa? Berbicara. Ada ilmu bayan yang Allah berikan kepada dia, sehingga kalau dia menjelaskan, semua orang terpana dengan penjelasannya. Baik, ini kebanyakan orang yang menyimpang zaman sekarang, kebanyakan orang yang melakukan kesesatan zaman sekarang, memfitnah manusia, ya, membuat ujian besar kepada manusia. Mereka ini punya kelebihan jago kata-kata, jago debat, ya, jago berdebat. Ya, wa yaftatinuna di'afal iman, maka terfitnahlah orang-orang yang lemah imannya. Terfitnah, lemah imannya kan. Wa qalil al-ilm, demikian pula orang yang sedikit ilmunya. Wa qalili al-ilm, orang yang sedikit ilmunya, lemah iman, sedikit ilmu. Lahum hadzara man ayyuftina al-'abdu bima 'inda haula. Maka ini mesti berhati-hati. Orang yang memiliki fitnah ujian dari orang yang seperti ini, mesti hati-hati dari orang-orang yang seperti ini. Jauhi. Apalagi sekarang ini jamaah, zaman media sosial. Orang bisa tersesat walaupun dia berada di rumahnya saja, hanya menonton ceramah-ceramah yang di dalamnya berisi syubhat terkait dengan masalah Al-Quran. Baik. Kemudian Syekh mengatakan rahimahullah ta'ala di bait syair ke-92, wa an manahihi kun ya sahi munzajiran wal amra minhu bila tardadi faltazimi. Kata beliau, wa an manahihi, dan dari larangan-larangan Al-Quran, kun ya sahi munzajira, maka hendaklah kun, jadilah engkau ya sahi, wahai sahabatku, munzajira, berhenti. Ini memang biasanya penyair-penyair itu, mereka kalau melantunkan syair, mereka akan menganggap orang yang membaca dan mendengarkan syairnya itu sebagai sahabat bagi mereka. Maka Syekh memanggil kita dengan sebutan sahabat. Wa an manahihi kun ya sahi munzajira. Adapun larangan Al-Quran, jadilah engkau wahai sahabatku menjadi orang yang berhenti. Maksudnya kalau Quran larang, berhenti. Kalau Quran larang, kita berhenti, kita tidak maju. Kenapa? Quran melarang. Wal amra minhu bila tardadi faltazimi. Wal amra minhu, adapun perintah dalam Quran, bila tardadi, tanpa bimbang dan tanpa ragu, faltazimi, komitmenlah untuk mengamalkannya. Jadi kalau yang dilarang, tinggalkan. Baik, tapi kalau itu diperintahkan, jangan ragu, lakukan, jangan bimbang, komitmen untuk mengamalkan. Ini nasihat yang berikutnya terkait dengan masalah Quran. Jadi di dalam Quran itu kan banyak ahkam, banyak hukum-hukum dalam Quran itu. Ada kisah-kisah sebagiannya dalam Quran. Ya, laqad kana fihim qisasun, laqad kana fihim, sungguh pada mereka itu ada qisas liulil albab. Ada kisah-kisah bagi orang-orang yang punya mata hati, Maka sebagian Quran itu isinya kisah para nabi dan rasul, kisah terkait dengan orang-orang soleh, kisah terkait dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kisah orang-orang yang durhaka kepada Allah sehingga Allah murka dan turunkan adab. Tapi sebagian lain Quran itu isinya ahkam, ada hukum-hukum, hukum ini, hukum itu, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Demikian pula Al-Quran isinya adalah apa? Perintah-perintah dan larangan-larangan. Nah, ini perintah. Perintah itu asalnya dilakukan sesegera mungkin. Ini perintah. Makanya kata ulama usul fikih, al-aslu fil amri tufidul fawriyah. Asal dari perintah itu adalah dilakukan sesegera mungkin, secepat mungkin. Ini perintah. Maka kalau diperintahkan dalam Quran melakukan sesuatu amal, maka kita jangan bimbang. Lakukan, amalkan, komitmen. Bagaimana cara mengamalkan? Sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tidak terjatuh dalam bid'ah, semangat beramal. Karena banyak orang semangat beramal. Kenapa beramal? Diperintahkan.
Tapi bagaimana prakteknya, kaifiatnya, maka ini semua sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, adapun larangan wa an manahihi kun ya sahi munzajira. Adapun kalau itu sesuatu yang dilarang dalam Quran, jadilah engkau menjadi orang yang berhenti, stop, berhenti tentang apa yang dilarang itu. Baik, apa maksudnya ucapan ini? Syekh Abdul Razak menjelaskan, kata beliau, kun kafan mumtani'an an jami'i ma nahakallahu anhu fil Qur'anil Karim. Jadilah engkau kafan wa mumtani'an, menjadi orang yang merasa cukup, stop, berhenti, mumtani'an, menjadi orang yang menahan diri. Tahan dirimu, stop sampai di situ, kata Syekh, an jami'i ma nahakallahu an, dari seluruh perkara yang Allah larang darinya. Stop, kita berhenti. Kalau Allah larang, maka kita berhenti. Di mana Allah larang? Di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Wal amra minhu bila tardadi faltazimi. Adapun kalau itu adalah perintah, Allah perintahkan dalam Al-Quran, bila tardad, tanpa ragu, tanpa bimbang, faltazimi, komitmen kita lakukan. Ini seorang hamba yang lurus niatnya dalam beragama. Dia tidak banyak neko-nekonya, tidak banyak alasannya. Yang diperintahkan dia lakukan, karena perintah dalam syariat itu terikat dengan al-istita'ah. Jika tidak ada istita'ah, tidak ada kemampuan, maka syariat memberikan keringanan. Jadi perintah itu tidak ada yang berat ya. Yang Allah perintahkan di agama, semua itu pasti bisa dilakukan. Kalau tidak bisa, maka cari keringanan, tempuh keringanan dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya kaidah dalam syariat itu, ad-dinu mabniyun alal masalih fi jalbiha wad dar'i lil qaba'ih. Agama ini dibangun di atas kebaikan semuanya. Tidaklah Allah perintahkan kecuali pasti baik itu. Tidaklah dilarang kecuali pasti itu berbahaya. Kenapa riba dilarang dalam syariat? Karena sangat berbahaya, membuat seorang itu akan terlilit dengan hutang yang sangat banyak. Orang yang terjatuh dalam riba itu pasti ketagihan. Dia tidak akan tobat dari perbuatan riba itu, ya. Riba yang kecil akan mengantarkan kepada riba yang besar. Ini sudah ya merupakan ketetapan Allah seperti itu. Baik, demikian pula perkara-perkara yang lain dari hal-hal yang diharamkan, perjudian misalnya. Demikian pula meminum khamar, mabuk-mabukan. Demikian pula membunuh jiwa. Kenapa itu semua diharamkan? Karena itu semua adalah perkara yang merusak, yang akan menghancurkan jiwa seseorang dan menghancurkan agama seseorang. Makanya agama ini kalau memerintahkan sesuatu pasti baik, kalau dilarang pasti buruk. Tidak ada yang dilarang itu baik, tidak ada. Itu mungkin saja perkara yang dilarang itu baik menurut kita, tapi menurut Allah itu pasti buruk. Makanya Allah larang. Makanya apa? Allah melarangnya. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Seperti orang mengatakan perjudian, judi itu kan baik, bisa membuat orang untung seketika. Benar, tetapi terkadang juga bisa membuat orang rugi seketika. Di dalamnya bukan hanya sekedar untung rugi, ada bentuk menzalimi orang lain, ada bentuk kecurangan, ada bentuk ketidakadilan, dan itu semua diharamkan dalam syariat. Diharamkan dalam syariat. Maka ingat kaidah ad-dinu mabniun alal masalih. Agama ini semuanya dibangun di atas kebaikan. Dibangun di atas kebaikan. Wal amra minhu bila tardad faltazimi. Maka perintah yang Allah perintahkan dalam Quran, jangan ragu dan bimbang. Faltazimi, komitmenlah untuk melakukan. Komitmen kita. Dan ingat, perintah itu dikaitkan dengan kemampuan. Kalau enggak mampu, selesai. Nabi bersabda, "Idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apapun yang aku perintahkan kepada kalian, lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kuntu ana bi bawazir." Aku kena penyakit ambeien, penyakit wasir. Bagaimana aku salat? Apa aku salat tetap dalam keadaan berdiri? Kata Nabi, "Shalli qa'imah." Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idah. Kalau enggak mampu duduk, kata Nabi. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Kalau enggak mampu juga salat di atas pembaringan. Itu apa artinya? Agama ini adalah agama yang mudah. Orang yang tidak mampu salat berdiri, maka dia duduk. Salat kita, Allahu Akbar, rakaat pertama, mampu berdiri. Tiba-tiba tatkala kita sujud dan bangkit mau naik ke rakaat kedua, ternyata lututnya sakit.
dia merasakan sangat sakit, tidak bisa berdiri, maka duduk saat itu. Maka dia duduk saat itu. Maka dia melakukan rakaat kedua dengan duduk, walaupun pertama tadi dia berdiri. Nanti ketika rakaat ketiga dia merasakan lututnya sudah tidak sakit lagi, maka dia berdiri lagi. Karena salat itu asalnya berdiri. Nanti kita mengambil keringanan jika memang itu dibutuhkan. Jika memang itu apa? Itu dibutuhkan. Itulah syariat. Ya, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Adanya kesulitan itu mengharuskan adanya kemudahan. Baina ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Ai if'al dzalika wa hafid alaihi wa lazimhu. Syekh mengatakan, lakukanlah itu. Perintah-perintah itu lakukanlah. Wa hafid alaihi, jagalah perintah itu. Wa lazimhu, komitmenlah. Lakukan, jaga, komitmen. Wal amr maf'ul faltazimi. Maka al-amr itu adalah perkara maf'ul, ya, perkara yang dilakukan, faltazimi, komitmenlah. Kemudian Syekh menutup bait syair ini, kata beliau, fajami'u fi hadzal bait minal hathi ala fi'lil awamir wa tarkin nawahi. Maka ya, kalau kita lihat kumpulan bait-bait syair yang terakhir ini semua antara dorongan motivasi untuk melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Perintah itu lakukan, larangan tinggalkan. Qala Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza sami'tallaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka fa innahu khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Idza sami'tallaha yaqul," kalau kalian mendengarkan, ya, idza sami'tallaha, apabila engkau mendengarkan Allah berfirman, kalau engkau mendengarkan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, apa artinya? Fa'ar'iha, maka berprasangka baiklah, apa namanya? Fa'ar'iha, ar'i, pasang telinga, dengarkan baik-baik, pasang pendengaranmu baik-baik. Fa innahu khairun ya'muru bihi, sesungguhnya di dalamnya itu adalah pembahasan yang baik yang diperintahkan kepada kita. Kalau Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, tidaklah engkau mendengarkan kalimat wahai orang yang beriman, pasang telingamu baik-baik, sesungguhnya di dalamnya ada kebaikan yang diperintahkan. Seperti contoh ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu, ya kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman, diwajibkan untuk puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, Allah sebut sebagaimana yang diwajibkan untuk orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun. Ternyata puasa itu bisa membuat orang bertakwa kepada Allah. Kemudian ayat yang lain, Al-Maidah, terkait dengan ayat wudu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, wahai orang beriman, kalau kalian mau salat, faghsilu wujuhakum, cuci wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, cuci tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, usap kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan cuci kaki sampai mata kaki. Ini juga ayat diawali ya ayyuhalladzina amanu. Banyak sekali dalam Quran ya ayyuhalladzina amanu. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kalian dengarkan ayat diawali ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, artinya ar'iha sam'aka fa innahu khairun ya'muru bihi, pasang pendengaran Anda baik-baik, sesungguhnya Anda sedang diperintahkan di atas kebaikan. Aw syarrun yanha anhu, dan bisa jadi terkadang Allah memanggil hambanya orang yang beriman, kemudian dijelaskan tentang keburukan yang dilarang oleh Allah bagi kita semuanya. Wahai orang beriman, tinggalkan ini, wahai orang beriman, lakukan ini. Maka itu semua adalah terkait dengan masalah baik dan buruk. Kesimpulan pembahasan kita dari dua bait syair 91 dan 92 di malam ini terkait dengan Al-Quran, bahwa Quran itu bukan untuk diperdebatkan. Makna-maknanya kita memahami dari penjelasan-penjelasan para ulama yang bersumber, apakah sumbernya dari Quran sendiri, atau bersumber dari hadis, atau bersumber dari apa yang diwarisi oleh para ulama dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bait syair ke-92 terkait dengan masalah perintah dan larangan. Usahakan perintah itu lakukan sebisa mungkin, sesegera mungkin tanpa menunda, dan larangan itu usahakan jauhi, karena tidaklah Allah melarang kecuali pasti itu adalah keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bait syair ke-93. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik,
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.